Mari menghindari sifat kikir. Apakah yang dimaksud dengan kikir? Ini ada kata-kata ini. Bakhil, mengundang azab. Ada gambar uang yang digembok, dikunci. Kira-kira apa kikir itu? Kikir itu artinya pelit, ya. Bakhil itu artinya juga pelit. Nah, ya, mari menghindari sifat kikir atau pelit. Setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiat atau watak, ya. Masing-masing orang itu punya watak. Watak itu artinya apa? Sifat, ya. Nah, di antara sifat manusia itu adalah kikir atau pelit. Ya, itu sifat dasar manusia. Ya, manusia itu ya dasarnya itu enggan atau tidak mau memberi sesuatu kepada orang lain. Ya kan? Kalau punya sesuatu aslinya eman-eman gitu ya, sayang kalau mau berbagi ke orang lain. Itu sifat dasar manusia. Yaitu apa? Tidak mau berbagi. Nah, kikir atau bakhil atau pelit ya, itu artinya apa? Tidak mau mengeluarkan harta yang seharusnya dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi ada loh orang lain itu yang pelit sama dirinya sendiri. Ya, jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri aja pelit gitu ya. Padahal dia punya uang banyak, tapi sama dirinya sendiri pelit. Ya. Contohnya apa? Contohnya pelit sama dirinya sendiri itu. Apa coba kira-kira? Pelit sama dirinya sendiri. Padahal dia sebenarnya butuh, tapi dia pelit sama dirinya sendiri. Misalnya, bajunya udah sobek-sobek. Ya, bajunya udah nggak layak dipakai, tapi masih dipakai. Padahal dia punya uangnya banyak, tapi dia nggak mau beli baju baru. Ya, bajunya yang dipakai masih yang sobek-sobek. Nah, itu contoh apa? Dia pelit sama dirinya sendiri. Kalau sama dirinya sendiri aja pelit, apalagi sama orang lain gitu ya. Nah, sifat pelit ini, kikir ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Nah, pelit ini termasuk dia ini mengambil hak orang lain. Karena dari semua harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu sebenarnya ada hak orang lain di dalam harta kita. Ya, makanya kenapa kita disuruh membayar zakat. Nah, membayar zakat itu adalah untuk apa? Menjaga diri kita dari sifat pelit, ya. Kalau sifat dasar manusia itu pelit, nah makanya Allah menyuruh kita untuk membayar zakat. Biar apa? Biar kita nggak jadi orang yang pelit gitu ya. Karena di dalam harta kekayaan kita itu ada hak orang fakir miskin yang harus kita berikan ya. Nah, itulah hikmah kenapa Allah menyuruh kita untuk berzakat. Bahkan zakat termasuk rukun Islam yang keempat, ya kan? Kalau orang nggak mau bayar zakat, ya itu harus diperangi. Bahkan dulu zaman Khalifah Abu Bakar, ya orang-orang yang nggak mau membayar zakat itu dibunuh, ya. Karena apa? Karena sepenting itu zakat itu, ya. Kalau orang nggak mau bayar zakat, berarti dia apa? Tidak tidak mau melakukan rukun Islam. Ya, karena rukun Islam itu salah satunya adalah membayar zakat. Nah, ini penting sekali zakat itu. Karena apa? Untuk menghindarkan kita dari sifat pelit atau kikir. Nah, orang yang pelit itu biasanya dia merasa takut kalau hartanya akan habis, ya. Kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, orang pelit itu biasanya akan merasa takut kalau nanti hartanya akan habis. Nah, makanya orang pelit itu dia enggan atau tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah,
Orang yang punya sifat pelit ini biasanya dia maunya apa? Menyimpan semua hartanya untuk dirinya sendiri. Nah, sifat ini biasanya itu banyak dijumpai ya oleh orang-orang yang punya harta yang banyak ya. Biasanya orang yang sudah kaya itu justru mereka akan sayang untuk mengeluarkan hartanya. Contohnya begini, misalnya kita punya uang 100.000 ya, kita punya uang 100.000. Kalau ada orang minta 10.000, kira-kira kita mau ngasih apa enggak? Kasih ya, 10.000 aja gitu ya. Toh kita punya uang 100.000. Toh kita cuma ngasihnya cuma 10.000. Tapi misalnya, kalau kita punya uang 100 juta, kita mau ngasih enggak orang 10 juta? Kira-kira mau enggak kita ngasih orang 10 juta? Pasti akan mikir-mikir dulu. 10 juta itu loh banyak ya. 10 juta itu udah bisa buat beli HP. 10 juta itu udah bisa buat beli apa ya? Beli iPhone bisa nggak ya 10 juta? Nah, kalau kita punya uang banyak, biasanya itu kita justru merasa sayang untuk ngasih orang lain, untuk berbagi kepada orang lain. Karena apa? Karena orang yang punya harta banyak itu biasanya berpikir ini semua adalah hasil kerja kerasku. Ya. Biasanya orang yang sudah kaya raya itu berpikir ini semua adalah hasil kerja kerasnya dia. Makanya apa? Makanya dia enggan untuk berbagi kepada orang lain. Pasti dia bilangnya kalau mau kaya kerja dong, gitu. Biasanya orang-orang suka ngomong begitu. Karena apa? Karena ya menurut dia hasil kekayaan dia itu adalah hasil kerja kerasnya dia sendiri. Padahal yang sebenarnya terjadi apa? Padahal yang memberi dia harta itu sebenarnya siapa? Allah, ya. Yang membuat dia jadi kaya siapa? Allah. Bisa nggak kira-kira Allah tiba-tiba membuat dia jadi miskin? Bisa, gampang sekali. Ya, contohnya banyak sekarang pejabat-pejabat ya di Indonesia yang tadinya kaya raya ya, tiba-tiba dia ditangkap KPK. Karena apa? Karena kasus korupsi. Nah, yang tadinya dia kaya raya, akhirnya dalam sekejap dia langsung jatuh miskin. Semua hartanya disita. Karena apa? Karena hartanya tadi itu adalah hasil korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi itu mencuri uang negara. Nah, padahal apa? Yang sebelumnya dia kaya raya, ya kalau Allah berkehendak dalam sekejap Allah bisa membuat dia jadi miskin. Hartanya habis semua disita oleh negara. Nah, sangat mudah sekali bagi Allah itu untuk membalikkan keadaan. Makanya kenapa kita dilarang untuk pelit, ya, dilarang untuk bersifat kikir. Karena apa? Karena semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah dan ada hak orang lain di dalam harta kita itu. Begitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 Allah berfirman. Al-Lail, ini surat Al-Lail Nazira udah hafal nih. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya apa? Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar, jalan yang sulit, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, harta yang dititipkan Allah kepada kita itu merupakan amanah, ya. Amanah itu artinya titipan, sekaligus ujian bagi kita yang nanti kelak di akhirat harus dipertanggungjawabkan, ya, dengan dua pertanyaan. Ya, semua harta yang kita miliki itu nanti akan ditanya sama Allah. Dari mana harta itu diperoleh?
dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Nah, jadi jangan dikira orang yang kaya raya itu tidak akan dihisap sama Allah, ya. Semakin banyak hartanya, semakin lama nanti antrinya di akhirat. Ya, karena banyak sekali harta yang ditanya. Misalnya, dia punya rumah 10, ya. Rumahmu yang satu itu buat apa? Rumahmu yang kedua itu didapatnya dari mana? Rumahmu yang ketiga itu digunakan untuk apa? Ya, belum lagi kalau dia punya mobil 10 misalnya, ditanya sama Allah. Mobilmu yang pertama itu kamu pakai buat apa aja? Mobilmu yang kedua itu kamu belinya pakai uang haram apa enggak? Ditanya semua sama Allah. Semua yang kita miliki itu nanti ditanya sama Allah. Ya, dari mana dapatnya? Dan untuk apa harta itu? Nah, jadi semakin banyak harta yang kita miliki itu semakin lama kita ditanya-tanya sama Allah. Nah, itu ya. Jadi jangan dikira orang yang kaya raya itu akan mudah saja. Tidak. Itu sekaligus harta itu adalah ujian. Ya, ujian buat kita. Ya, kira-kira kita sudah menggunakan harta itu untuk kebaikan atau belum? Nah, ingat ya, nanti akan ditanya sama Allah. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur terhadap semua yang sudah Allah berikan, baik berupa harta yang dititipkan kepada kita, ya, dan kita juga harus membelanjakannya di jalan Allah. Maksudnya apa? Membelanjakan harta di jalan Allah itu maksudnya kita gunakan harta itu untuk kebaikan, ya. Untuk apa saja? Ya, untuk apa saja yang bernilai kebaikan, misalnya untuk sekolah, ya, untuk membeli makanan yang baik, ya, untuk bersedekah, ya, untuk apa misalnya membantu orang lain. Pokoknya semua hal yang baik yang kita niatkan untuk ibadah itu akan dinilai ibadah sama Allah. Gitu. Jangan sampai harta kita itu nanti dihisap oleh Allah dan kita nggak tahu hartanya untuk apa, ya. Nanti kalau ditanya kita nggak bisa jawab, gimana nanti di akhirat, ya. Contoh, ya, ada sebuah cerita. Ada orang yang rajin bekerja, ya, dari pagi sampai malam dia bekerja, membanting tulang untuk apa? Bekerja, ya. Dia bekerja keras dari pagi sampai malam. Dia sangat gigih dalam bekerja. Kemudian dia menjadi orang yang sukses. Nah, terus nggak terlalu lama, akhirnya orang tadi itu dia jadi orang yang paling kaya di desanya. Bahkan apa? Dia punya pekerja yang banyak, ya. Banyak orang yang cari pekerjaan sama orang tadi itu, yang kaya tadi itu, ya. Nah, orang-orang di sekitarnya itu mereka tuh merasa heran. Dia itu banyak harta, dia ini orang kaya, tapi kok pakaiannya nggak pantas gitu ya. Bahkan dia ini pakaiannya jelek gitu ya, baju yang udah sobek-sobek masih dipakai, ya. Sandal yang udah hampir putus, padahal dia ini orang kaya, tapi pakaiannya tidak layak. Bahkan ketika anaknya sakit itu nggak langsung diajak ke dokter, nggak langsung diobati, ya. Tapi apa? Dibiarkan saja anaknya. Apalagi zakat, ya. Dia nggak mau membayar zakat. Nah, si orang tadi itu dia khawatir kalau nanti hartanya akan berkurang, ya. Nah, dia dalam pikirannya itu dia hanya berpikir bagaimana caranya mengumpulkan harta kekayaan agar semakin bertambah banyak, ya. Dia bekerja terus mengumpulkan uang, tapi dia nggak mau membelanjakan uangnya itu. Anaknya sakit dibiarin aja, ya. Bajunya sobek-sobek dibiarin aja, ya kan. Nah, bahkan yang lebih parah apa? Dia nggak mau membayar zakat karena takut hartanya nanti akan berkurang. Nah, ini adalah orang pelit namanya, orang kikir. Allah tidak menyukai sifat seperti ini, ya. Nah, ada 3 golongan orang yang pelit. Jadi ada 3 macam orang pelit itu. Yang pertama, pelit sama dirinya sendiri. Contohnya tadi, ya, ketika dia sakit dia nggak mau mengobati dirinya sendiri. Ketika anaknya sakit dia nggak mau
mengobati anaknya, ya, nggak mau mengajak anaknya ke dokter. Dia bisa pakai baju yang bagus, tapi dia nggak mau membeli baju yang bagus. Karena apa? Karena khawatir nanti uangnya akan habis. Itu pelit sama diri sendiri. Kemudian yang kedua, dia pelit sama orang lain, ya, nggak mau bersedekah, nggak mau membantu, dan tidak mau peduli dengan orang lain. Dan yang ketiga, pelit terhadap agama. Maksudnya apa? Agama kita mewajibkan untuk membayar zakat. Tapi orang yang pelit terhadap agama, ini tidak mau membayar zakat dan tidak mau menafkahi keluarganya. Ya, padahal memberi nafkah untuk keluarga, ya, khususnya ini untuk laki-laki ya. Ya, untuk laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah untuk keluarganya. Tapi kalau orang ini pelit, ya, laki-laki ini pelit, dia enggan, dia tidak mau memberi nafkah untuk keluarganya, padahal dia mampu. Nah, ini namanya dia pelit, ya, kikir terhadap agama. Begitu, oke? Nah, kira-kira apa? Kenapa kok orang itu bisa pelit? Sebabnya apa? Ya, ini kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya ya.